Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan gak bisa berhenti memikirkanmu, meski ia yang memaksa berpisah darimu. Ya, jadi ada cukup banyak tanda ketika mantan menyesali perpisahan itu. Ya, kenapa dia belum meminta untuk kembali? Mungkin dia khawatir kalau dia minta kembali, dia akan ditolak. Yang kedua, bisa jadi karena dia gengsi untuk memintanya duluan. Kok minta berpisah, sekarang malah minta untuk kembali bersama lagi. Yang ketiga, bisa jadi bersamanya masih ada orang ketiga. Nah, atau yang keempat, dia pengen kembali, tetapi keluarganya, orang tuanya, tetap tidak memberikan restu kepadanya untuk bisa bersama kita lagi. Maka mantan tidak bisa berhenti memikirkan kita. Itu kelihatan pada perubahan-perubahan di dirinya. Ya. Yang pertama, mantan kehilangan keceriaannya. Kita tahu persis mantan ini orangnya lucu ya, suka humor, kemudian orangnya selalu ceria. Sekarang mantan terlihat redup, terlihat selalu murung, terlihat bersedih. Ya, jadi kan orang kalau banyak pikiran, orangnya seceria apapun tetap akan kelihatan perubahannya. Kalau biasanya tertawa itu bisa lepas begitu, sekarang kelihatan kalau tertawanya dipaksakan. Ya, kalau dulu senyumnya terlihat begitu ikhlas, sekarang terlihat bahwa senyumnya dipaksakan. Ya, orang yang banyak pikiran itu akan kehilangan keceriaannya. Ketika mantan berpisah dari kita, kan perubahan terbesar dalam kehidupan mantan. Dulu bersama kita, sekarang tidak bersama kita. Itu kan perubahan terbesar dalam kehidupannya. Jika dia bahagia, maka keceriaan pada dirinya akan bertambah. Ya. Ketika dia tidak bahagia dengan perpisahan itu, artinya dia kepikiran terus tuh dengan perpisahan itu. Dia menyesali terus perpisahan itu, artinya dia terus memikirkan kita. Maka dia akan kehilangan keceriaannya. Ya, menjadi seseorang yang pendiam, murung, dan selalu terlihat bersedih. Ya. Yang kedua, mantan ini orang yang sangat bergaul biasanya, temannya banyak, sahabatnya banyak, ya, hobinya misal nongkrong di mall ya, dengan sahabat-sahabatnya. Sekarang dia menarik dirinya, terlihat sebagai orang yang penyendiri, tidak lagi suka bergaul ya. Jadi orang yang banyak pikiran itu memang lebih memilih untuk menyendiri. Ya, merenung, berpikir, bersedih, dan seterusnya. Ya, karena apa? Ketika dia bersama orang lain pun, itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi dirinya. Malah semakin dia paksakan, ya, untuk ceria, untuk bahagia, untuk tertawa, dan seterusnya, itu akan justru membuat dia merasa semakin menderita. Karena hati dan pikirannya tidak di sana.
hati dan pikirannya ada bersama kita. Ya, jadi mantan dari suka bergaul sekarang menjadi seseorang yang penyendiri. Ya, nah, yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi yang ketiga ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, mantan menjadi orang yang emosional, lebih perasa ya, lebih mudah marah-marah. Padahal dulu mantan ini adalah orang yang sangat sabar, disukai oleh semua orang, sebagai tempat curhat yang sangat sabar, bijaksana, dan seterusnya. Sekarang dia menjadi orang yang pemarah, ya, tidak sabaran, mudah tersinggung, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Tadi, ya karena dia banyak pikiran. Dia selalu memikirkan kita, dia merindukan kita, tetapi dia juga mencegah dirinya agar jangan sampai ketemu kita, karena dia merasa malu. Sehingga setiap saat batinnya itu selalu bergejolak. Itu yang membuat dia menjadi seseorang yang kemudian mudah marah dan seterusnya. Ya. Jadi misal orang bisik-bisik itu, ngobrol, bicara yang lain, dia sudah merasa orang membicarakan dia. Ya. Jadi orang yang banyak pikiran itu memang biasanya jadi seseorang yang lebih perasa. Ya. Seseorang yang sedang stres dan seterusnya, emosinya menjadi lebih tidak terkendali, ya, sehingga mudah marah, mudah tersinggung, dan seterusnya tadi. Nah, jadi itu ya, perubahan terbesar dalam hidup mantan setelah berpisah dengan kita adalah dia tidak bersama kita lagi. Maka itu beban pikiran terbesar dalam hidupnya saat ini. Kalau perpisahan itu membuat dia bahagia, dia akan lebih ceria. Dia akan menjadi seseorang yang lebih menyenangkan. Dia akan meneruskan pergaulannya dengan teman-teman dan sahabatnya dan seterusnya. Itu kalau dia bahagia dengan perpisahan itu. Kalau dia tidak bahagia, maka dia akan terus memikirkan perpisahan itu. Ya, nah. Sekarang ketika kita melihat tanda-tanda itu, peluang mantan untuk kembali kepada kita sesungguhnya sangat besar. Karena ternyata mantan menyesali perpisahan itu. Maka perbanyak doa kita agar mantan tergerak untuk datang dan minta kembali kepada kita lagi. Berdoa dengan keyakinan bahwa mantan akan menjadi milik kita lagi. Berdoa dengan keyakinan. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa akan dikabulkan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.